Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ketemu lagi di hari Jumat ini. Kita akan belajar bersama dengan Mary dari GPKD Sion tentang Alkitab kita. Kita mau belajar firman Tuhan. Topik kali ini masih dalam satu seri Yesus adalah Allah. Dan hari Jumat ini kita mau membahas tentang Yesus dan nabi-nabi utusan-utusannya ketika mereka bertugas pada masa perjanjian lama. Nah, sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Allah bekerja tuh bentuknya Tuhan Yesus melalui penciptaan. Tuhan Yesus itu adalah firman, perkataan Allah, dan begitu sistematis dari hari pertama sampai dengan hari ke-7. Kemudian juga ada pengulangan peristiwa ketika dimulai dari Nabi Nuh ya. Nuh dan Nuh dan bahteranya. Saya mengkoreksi, Nuh bukan karena yang saya tahu Nuh bukan nabi, Musa juga bukan nabi, Yosua dan Kaleb juga bukan nabi. Mereka, Adam juga bukan nabi. Mereka ditentukan oleh Allah sebagai orang-orang yang untuk mengelola bumi ini, dan mereka orang-orang yang membawa pesan, mengajarkan kepada generasi-generasi berikutnya tentang Allah yang menciptakan. Ya, kita akan melihat adanya perbedaan. Nabi-nabi itu memiliki karakteristik khusus ya. Jadi saya juga baru tahu ya sekarang ini bahwa saya bisa melihat dengan jelas pekerjaan Nabi itu tidak ada pada Musa, pada Nuh, pada Yosua dan Kaleb. Nuh itu orang yang ditunjuk Tuhan, diselamatkan dari seluruh orang-orang, juga makhluk-makhluk lain yang dibinasakan. Kemudian Musa yang ditunjuk Tuhan untuk membawa keluar orang Israel dari Mesir. Terus Yosua melanjutkan pembenahan akhir ketika mereka orang Israel ini udah masuk ke tanah Kanaan. Oke, sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, tolong kami hari ini. Kami mau belajar tentang utusan orang yang Kau pilih, nabi-nabi, dan Yesus yang ada bersama mereka juga bekerja sama. Menolong kami, saya yang membawakan berita ini, materi, juga Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, teman-teman Sion. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kiranya kasih Tuhan melingkupi kami semua, melayakkan kami untuk mendengarkan Roh Kudus yang ambil alih semua pembelajaran, pemberitaan firman-Mu hari ini, pembelajaran kami hari ini. Haleluya, amin. Oke, kita akan mulai. Kita sekarang masuk ke video ke-84 ya, tentang Yesus dan nabi-nabi. Nah, sebelum masuk tentang nabi-nabi, ketika Tuhan mengutus nabi-nabi itu, saya melihatnya ada satu kesinambungan perintah. Jadi perintah firman Tuhan mulai dari Kejadian, lalu berlanjut dengan kitab-kitab lainnya sampai dengan di Perjanjian Baru, itu benar-benar merupakan satu kesatuan yang utuh. Dan puji Tuhan, dengan saya menyiapkan materi-materi ini, saya juga awalnya dulu tidak begitu mengerti ya. Saya sendiri tidak begitu mengerti, tetapi dengan mempersiapkan materi-materi ini, akhirnya saya jadi belajar mengenal
benar. Antara perjanjian lama, perjanjian baru itu nggak bisa dipilah-pilah atau dibuang. Mereka adalah satu kesatuan. Kita harus melihatnya secara utuh. Nah, kenapa harus nabi-nabi? Di Kejadian 3:14 ayat 15, waktu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan mereka diperdaya oleh iblis, terutama ketika Allah bertanya kepada ular ya, dan ular menjawab, waktu itu Kejadian 3:14-15 dibilang begini, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, karena si ular membodohi si Hawa, manusia perempuan, terkutuklah engkau di antara segala ternak. Ular menjadi terkutuk, binatang terkutuk di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Jadi dia menjadi terkutuk, anak terkutuk. Akhirnya ular berjalan, katanya, dengan perutlah engkau akan menjalar, dan berarti melalui dari kalimat ini, dengan perutmu lah engkau akan menjalar. Saya berpikir mungkin ada kemungkinannya ular dulu memiliki kaki, jadi berjalan tidak dengan perut. Lalu saya jadi ingat tentang sosok naga ya, yang ada di kebudayaan Chinese ya. Itu kita lihat naga kakinya 4 ya, tapi badannya panjang. Terus Alkitab mengatakan juga, dan Allah ngomong begini, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Dia dikutuk, jalan dengan perut, dan debu tanah yang dimakannya seumur hidup. Iya kan, karena dia berjalan dengan perut ya, nempel banget sama tanah. Nah, kotoran kan itu ya, debu ya, dari semua binatang hutan, dari semua ternak-ternak itu diisep atau dikonsumsi oleh si ular ini, karena hasil ketika Allah sudah mengutuk dia ya. Dan Allah bilang, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ular sama dan perempuan ini, dan antara keturunanmu dan keturunannya, keturunan ular dan keturunan manusia dari perempuan. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular, dan engkau ular hanya dapat meremukkan tumitnya. Segimana ular itu berusaha menjatuhkan manusia atau apa, dia tidak akan pernah bisa membalas setimpal dengan apa yang dikerjakan oleh si keturunan perempuan itu, manusia. Karena keturunan perempuan itu katanya meremukkan kepala, sedangkan ular hanya meremukkan tumit. Memang dalam kisah-kisah legenda Chinese ya, kita akan melihat begitu ular digambarkan naga ya, naga itu begitu besar, menakutkan, heboh banget. Cuman sebegitunya Tuhan bilang dia tidak akan pernah bisa menghancurkan manusia. Dan itu ular itu menggambarkan iblis, dan itu juga hal yang sama Alkitab Perjanjian Baru bilang iblis itu seperti singa ompong yang berjalan berkeliling, mengendap-endap, dan menunggu sampai manusia-manusia yang mengasihi Allah ini jatuh, dan dia akan menegaknya. Itu dia. Nah, jadi dari Kejadian 3 ayat 14 dan 15 ini, kejadian itu Allah itu sudah membuat satu cerita yang demikian, bahwa manusia akan menjadi pemenang atas iblis. Dan kenapa saya bilang ular itu iblis? Di Wahyu ayat 12 ayat 9 memang dibilang si ular tua itu naga besar, iblis atau setan. Itu teman-teman bisa baca, Bapak Ibu bisa baca.
Lalu di Wahyu 12 ayat 5-nya dituliskan ada anak laki-laki, anak Allah, Yesus sebagai pemimpin bangsa dengan gada besi. Jadi mungkin teman-teman bilang, oh itu kan Yesus anak manusianya, bukan kita. Jangan salah, ketika Tuhan Yesus memang itu adalah firman, dia adalah pemimpin. Dia yang memang sudah menelanjangi, menjatuhkan si iblis sehingga tidak berdaya, nggak ada sengatnya. Tuhan Yesus sudah benar melakukan itu semua. Ketika dia mati di kayu salib dan Tuhan Yesus udah bangkit lagi ya, dia mengalahkan maut. Dan kita para pengikutnya, saya, Bapak, Ibu, teman-teman yang percaya firman, yang mengasihi itu firman, akan hidup di dalam kebenaran firman itu. Injil adalah kekuatan Allah. Itu di perjanjian baru di mana tuh? Ditulis ya, saya lupa. Injil adalah kekuatan Allah. Dan ketika kita percaya kepada Injil, yang Injil itu adalah Yesus, firman Allah, perkataan yang menjadi manusia, itulah yang membuat orang-orang percaya, orang-orang Kristen boleh menghidupi kehidupannya sesuai dengan yang Allah inginkan, dan dia boleh menjadi terang bagi orang-orang sekitarnya. Dunia tidak mengenal dan dunia tidak mengerti cara berpikir atau sistem ini, ya. Walau bagaimanapun ini memang sangat sulit. Kita harus menerima Roh Kudus. Kita harus mengizinkan Roh Kudus datang ke hati kita. Kita harus mengizinkan firman itu tinggal di dalam hati dan pikiran kita. Jadi keinginan kita, keputusan-keputusan kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ya. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugasnya. Tetapi masih banyak iblis-iblis ular-ular lain yang harus dikalahkan. Dan itu adalah tugas dari manusia-manusia selanjutnya. Dan salah satunya adalah nabi, dan dibilang adalah nabi, itu ada dalam tulisannya ditulis Cose, kalau maaf ya saya salah baca. Itu muncul di 2 Samuel 24 ayat 11. Cose artinya penerima visi. Ini ada dalam bahasa Ibrani. Lalu seorang nabi itu juga ditulis dengan Roeh di 1 Samuel 9 ayat 9. Nabi itu artinya pelihat, Roeh, dan Ra'ah, penyambung lidah, di Keluaran 7 ayat 1. Jadi fungsi seorang nabi adalah penerima visi. Dia bisa melihat penglihatan yang dari Tuhan mau kasih lihat, sama penyambung lidah, pesan-pesan dari Tuhan untuk manusia. Nah, untuk seorang nabi untuk dapat melakukan tugasnya itu, otomatis pekerjaannya dia akan bernubuat tentang masa depan. Dia akan melayani orang-orang sekitarnya dengan kuasa ajaib yang dari Tuhan, dan orang-orang sekitarnya itu akan mengakuinya, pekerjaan nabi akan seperti itu. Lalu dan orang yang namanya nabi pasti itu orang Yahudi asli, nggak ada dari bangsa di luar Yahudi, katanya gitu ya. Dan soalnya memang benar Alkitab yang mencatatkan demikian. Dan memang Alkitab yang kita baca, yang di kanonik itu hanya sampai di perjanjian baru, kitab Wahyu. Tidak ada tulisan kitab berikutnya. Jadi untuk sementara saya lebih percaya bahwa seorang nabi itu ya pasti orang Yahudi gitu, berdasarkan kriteria itu. Kemudian nabi-nabi ini dia itu menjadi pembicara Allah. Dia diinspirasi sama Roh Kudus untuk mengatakan apa saja yang Tuhan mau perintahkan
ada banyak pesan-pesan, karena Allah itu sangat cinta ya sama manusia. Jadi dia benar-benar kayak guru, kayak coaching, kayak bapak yang membimbing anak-anaknya. Nanti selanjutnya kita akan melihat bukti dari pekerjaan-pekerjaan nabi itu. Terus seorang nabi tentunya ketika dia melakukan tugasnya, dia diutus Allah kan, dia punya otoritas Allah. Dan Yesus, dia memiliki 3 jabatan rangkap. Dia adalah raja dari segala raja, imam dari segala imam, dan nabi dari segala nabi. Dia paling tinggi. Karena dia manusia yang pertama kan, manusia Allah. Nah, di Yeremia 1 ditulis Allah sendiri tuh yang memilih dan menugaskan para nabinya untuk bagaimana pergi menemui dan menyampaikan orang-orang dan menyampaikan perkataan-perkataan Allah. Di ayat 7 Nabi Yeremia bilang begitu. Allah yang menyertai nabi-nabi yang ditugasin itu. Allah sendiri yang menaruh perkataannya ke dalam mulut para nabi. Dengan bagaimana? Sesuai dengan penugasannya, sesuai dengan latar belakang orang yang disuruh itu, juga keterbatasan kemampuan si orang yang dipilih itu. Jadi untuk orang nabi-nabi yang diperintahkan itu sungguh telah melakukan tugasnya dengan baik. Lalu bagaimana dengan saat ini? Untuk kehidupan kita masa modern ini, apakah masih ada nabi-nabi? Nabi-nabi ya, dia dari Israel ada ditulis nabi ini. Lalu bagaimana untuk orang di luar, orang Israel? Pada zaman terakhir di Yeremia atau di Yeskiel, Allah bilang dia akan mencurahkan rohnya kepada anak-anak balita, akan berkata, orang-orang tua akan bermimpi, turuna-turuna muda juga akan mendapatkan perkataan atau penglihatan gitu ya. Nah, semuanya itu Tuhan pakai. Dan sekali lagi mungkin ada yang bilang kita akan menyebut, oh ya dia melihat dia nabi orang Indonesia, oh dia nabi orang India misalnya, yang ada tinggal di India misalnya. Nah, itu mungkin oke ya, karena berdasarkan tadi kriterianya, nabi itu ditulis sebagai seorang yang menerima visi, dia bisa melihat dan menyambung lidah. Dan tentunya ketika nabi-nabi pada masa itu, waktu itu kan Alkitab belum ditulis, tapi sekarang untuk kita saat ini nabi-nabi yang quote unquote ya, kita disebut nabi gitu ya. Lihat, kita itu sebenarnya orang-orang yang mendapat urapan, dan saya nggak terlalu ini ya mau menyebut nabi atau apa, itu adalah urapan buat saya, dan kita memang melakukan fungsinya. Tapi untuk buat saya pribadi, sebutannya untuk fungsi jabatan nabi, saya pikir karena tergantung ini di kriteria keempat ini, harus orang Yahudi asli. Tapi walau bagaimanapun tidak menutup satu kemungkinan Allah berpesan kepada Bapak Ibu, pada teman-teman orang-orang yang diurapi, mau yang di Australia, mau yang di mana, itu juga sebagai orang-orang yang diperintahkan Allah untuk memanggil orang-orang datang kepada Tuhan, kembali kepada kebenarannya. Nah, untuk nabi-nabi ini kita secara
literatur ya, pastinya dibilangnya. Saya melihatnya ada banyak banget nabi-nabi yang ditulis di Perjanjian Lama. Ada satu nabi malah tidak ada namanya ya, di 1 Samuel 2 ayat 27 dibilang hanya seorang hamba Allah datang menyampaikan pesan kepada Imam Eli tentang akhir masa penugasan dan hukuman bagi anak-anaknya. Karena Imam Eli nggak melakukan tugasnya imam dengan baik, dengan benar gitu, ada kekeliruan. Jadi Allah mau mengingatkan atau menyampaikan pesan kepada Imam Eli ya. Kemudian ada muncul lagi Samuel ya. Ini anak kecil yang dari perempuan mandul yang punya anak yang nangis ya di hadapan Imam Eli. Lalu ketika dia sudah melahirkan punya anak ini dititipin di sana, dikasih nama Samuel. Allah memberikan pesan lagi buat khususnya buat keluarga Imam Eli dan menyampaikan pesan-pesannya buat orang-orang Israel. Jadi intinya adalah Tuhan pengen orang-orang Israel itu kembali kepada Tuhan yang benar, Allah yang benar. Lalu ini berarti global, satu bangsa ya, nation ya. Lalu ini sampai ada lagi Nabi Nathan. Itu ada di kitab 2 Samuel 7 dan 12. Dia berpesan untuk Raja Daud. Waktu itu Nabi Samuel udah nggak ada ya. Dia tugasnya selesai sampai mengurapi Raja Daud. Lalu waktu ketika Daud menjadi raja dan melakukan penyimpangan, Nabi Nathan, Tuhan Allah memakai Nabi Nathan untuk menyampaikan pesannya, untuk mengingatkan Raja Daud. Kemudian ketika Daud sudah menjadi raja, banyak Salomo, ada raja-raja berikutnya, Salomo dan lain sebagainya, terjadi banyak penyimpangan dan Allah masih membangkitkan seorang raja demi seorang raja. Dan pada masa Raja Kores orang Persia, Allah tuh nitipin keinginan Allah yang kuat untuk membangun bait Allah pada Raja Kores orang Persia. Tapi Raja Kores tidak kenal Allah, jadi harus bagaimana mereka Raja Kores harus bekerja sama memanggil seorang ahli kitab yang mahir namanya Ezra. Nah, ini saya masukin sebagai nabi ya, karena dia yang akan menolong si Kores ini untuk mewujudkan keinginan hatinya membangun bait Allah sesuai yang Allah perintahkan, ya kan? Nah, kemudian dari pembangunan bait Allah itu ternyata juga ada hambatan-hambatannya, banyak halangannya dan tidak berjalan mulus mungkin ya. Lalu sampai kepada pemerintahan Raja Arkasta. Nah, itu keinginan dari Nabi Ezra, tugas yang belum selesai ini berlanjut ke Nehemia, Nabi Nehemia. Nabi Nehemia ini tadinya hanya juru minuman Raja Arkasta. Tapi dia bergumul, dia pengen melanjutkan pembangunan bait Allah dan dia mengutarakan hal itu kepada raja dan Tuhan mendukung, Raja Arkasta mendukung pembangunan itu terus berlanjut. Selanjutnya Yesaya. Ini ketika Allah menitipkan pesan-pesannya untuk memperingatkan suku Yehuda ya dan orang-orang yang ada di Yerusalem pada zaman Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz. Ini raja pada nyimpang-nyimpang ya. Hizkia itu raja-raja Yehuda. Nah, itu mau dikasih tahu mereka harus kembali kepada Allah yang benar.
Kemudian ada Nabi Yeremia. Tuhan juga pakai waktu itu si Nabi Yeremia ini khususnya dipakai sebagai penguji umat. Ya, apakah umat Allah ini apakah sungguh-sungguh nggak melakukan perintah Allah? Jadi dia ditetapkan menyampaikan pesan-pesan bagi bangsa-bangsa. Jadi global, bukan buat bangsa Israel aja, bangsa-bangsa juga, penguji umat. Kemudian ada lagi muncul Nabi Yehezkiel. Nah, dia Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang Israel yang udah menjadi buangan di negeri Babel. Dia untuk menjaga ya orang-orang Israel untuk tetap punya iman kepada Tuhan. Bagaimana mereka tetap harus survive, mempunyai pengharapan iman kepada Tuhan, melewati masa-masa hidup mereka di Babel itu. Jadi orang buangan itu sulit ya. Kemudian Daniel ini juga Tuhan pakai dia sebagai untuk memberikan pesan kepada Raja Babel Nebukadnezar supaya apa? Mengenal Tuhan. Jadi pada masa perjanjian lama juga Tuhan itu, Yesus itu memperkenalkan dirinya udah sebenarnya tidak eksklusif lagi kepada Israel ya. Bangsa-bangsa udah diperkenalkan, termasuk Raja Babel ini, supaya mereka mengenal Tuhan. Nebukadnezar dikasih mimpi ya tentang apa yang Tuhan mau kerjakan untuk dia dibikin gila ya, jadi kayak pohon gitu ya. Nah, tanda Daniel yang dapat karunia bisa mendapatkan membaca mengartikan mimpi. Kemudian Tuhan menggambarkan Hosea ini sebagai nabi. Dia itu disuruh Tuhan untuk memperingatkan bahwa pesan orang-orang Israel ini seperti pengantin perempuan yang tidak jujur ya, tidak setia ya. Jadi Allah memberi perintah ke Nabi Hosea ini untuk mengawini seorang perempuan Sunda. Dan nanti Bapak Ibu teman-teman boleh baca kitab Nabi Hosea. Nama anaknya juga aneh-aneh ya, tidak lazim gitu. Itu yang Tuhan mau pakai buat Nabi Hosea. Apa tuh? Dia punya tugas waktu itu. Kemudian Tuhan juga pakai Nabi Yoel untuk menyampaikan pesan bahwa Tuhan akan menghukum orang-orang Israel. Pesan dari Tuhan. Maksudnya apa sih, mau dihukum aja dikasih tahu. Supaya tuh kalau bisa buru-buru bertobat gitu loh, kan? Supaya dihukum itu kan nggak enak ya. Makanya Tuhan pakai Yoel untuk mengingatkan. Kemudian juga Nabi Amos. Nah, ini juga kalau Yoel dipakai Tuhan untuk mengingatkan orang-orang Israel tentang hukuman dari Tuhan. Kalau Amos ini Tuhan pakai buat ngingetin bangsa-bangsa di luar Israel yang bandel-bandel ya, nggak mau kenal Tuhan, yang bikin Israel sulit. Kemudian Obadya juga Tuhan pakai khusus untuk ngingetin bangsa Edom. Kemudian Yunus Tuhan mau pakai dia untuk mengingatkan orang di Niniwe, dan mereka akhirnya bertobat. Endingnya si Yunus itu merasa kesal ya, karena si Niniwe-nya nggak jadi ditunggang balikan. Tapi semua itu adalah perintah Tuhan, seharusnya demikian. Ketika Tuhan menyampaikan pesan, ini loh adakan hukuman. Ketika buru-buru bertobat, siapa tahu Tuhan itu mempunyai kemurahan hati dan diselamatkan. Seperti Niniwe ya, kita berpuasa. Ada Mika. Ini Tuhan kasih pesan lagi khusus untuk orang-orang di Samaria dan orang-orang di Yerusalem. Bagaimana mereka harus hidup dalam perintah Tuhan, kebenaran Tuhan gitu. Ada juga Nahum. Tuhan titipin pesannya, Tuhan menitipkan pesannya untuk
Niniwe dan Yehuda. Jadi untuk Niniwe ada dua ternyata ya. Ada Nabi Nahum dan Nabi Yunus. Untuk Yehuda ada banyak Tuhan kasih pesannya ya. Nah, ada Habakuk, Nabi Habakuk. Ini Tuhan mau nyampein pesan tentang orang-orang Israel ini nggak setia katanya. Tadi kayak Hosea ya, disuruh menyampaikan pesan Israel sebagai pengantin perempuan yang tidak setia ya. Dan mungkin waktu itu orang Israel tidak setia, dia udah dihukum oleh Tuhan, Tuhan menghukum orang Israel menggunakan orang-orang Kasdim, orang-orang yang jahat ya. Nah, tapi Tuhan bilang di situ juga ada pemeliharaan Tuhan buat orang-orang yang ikut Tuhan, orang-orang benar, kehidupannya Tuhan pelihara. Kemudian ada Nabi Zefanya. Nah, ini ngomongin tentang hari akhir, penghukuman hari Tuhan bagi bangsa-bangsa akhir zaman. Di Zefanya bangsa-bangsa global termasuk kita, dan Yerusalem sebagai janji keselamatan. Yerusalem baru Tuhan mau pulihkan gitu ya. Kemudian Hagai ini juga Tuhan titipin pesan untuk orang-orang Israel yang udah hidup dalam kesulitan yang beragam itu untuk kembali membangun bait suci kembali gitu loh. Jangan ini sendiri gitu dengan melulu terikat atau terperangkap dengan persoalan-persoalan sekitarnya. Padahal ada Tuhan yang menolong, yang membuat segala satu cerita di dalam kehidupan tiap-tiap anak-anak Allah ya, anak-anak Tuhan ini, tiap-tiap manusia ada ceritanya. Terus dan Zakaria, Tuhan memberikan pesan seruan untuk bertobat, orang-orang suruh bertobat. Dan untuk pertobatan ini Tuhan kasih Zakaria itu ada 4 kali penglihatan tentang penunggang kuda, tentang 4 tanduk dan 4 orang tukang besi, tentang orang yang memegang tali ukuran. Ini orang yang memegang tali ukuran mirip dengan orang yang disuruh mengukur ya, tali ukuran di Wahyu akhir zaman. Terus panggilan buat orang-orang buangan untuk pulang lagi ke Yerusalem, untuk pulang kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi terus juga Zakaria terakhir yang dikasih penglihatan keempat tentang imam besar Yosua. Zakaria bermimpi mendapat penglihatan melihat Yosua imam besar Yosua yang waktu itu menggantikan Musa. Sepertinya yang itu saya belum tahu. Tapi ceritanya adalah imam besar Yosua ini terlihat lagi sedang dihakimi nih. Ada malaikat Tuhan, ada iblis. Nah, si imam besar Yosua ini menggunakan baju yang kotor dilihat oleh Zakaria. Terus oleh malaikat Tuhan dia dikasih baju pesta, dibersihin. Terus akhirnya iblis juga udah nggak bisa mengklaim lagi. Itu sama seperti saya pikir dalam kehidupan kita, mungkin orang-orang Kristen, orang yang mengasihi Allah, yang udah sedemikian rupa melakukan banyak hal, tapi rasanya kok kayaknya masih belum puas atau belum menemukan bisa menyenangkan hati Allah dengan sepenuhnya. Lalu iblis ini mulai meneror bahwa mungkin ya apa yang kita buat belum sempurna, belum sampai sasarannya, kamu nggak bersih banget gitu ya. Itu iblis itu selalu meneror demikian. Dan tetapi anak-anak Tuhan seperti yang imam besar Zakaria melihat penglihatan ini, imam besar Yosua yang awalnya menggunakan jubah yang kotor, tiba-tiba ketika malaikat Tuhan sudah ngomong,
dia dikasih baju pesta dan bajunya jadi bersih lagi. Tidak bisa diklaim sama iblis oleh apapun. Jadi intinya ini buat kita juga sama, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat yang sudah kenal firman, melakukan sedemikian rupa ya apa yang Tuhan suruh. Jangan merasa terintimidasi dengan iblis, karena Tuhan yang akan menolong kita, malaikat Tuhan yang menolong kita, menolong supaya kita dan kita akhirnya menemukan Tuhan udah ngasih kita baju pesta ya, kain lenan putih itu. Kemudian ada Nabi Maleaki. Ini tentang masih mirip dengan, buat saya mirip ya dengan penglihatan Imam besar Yosua ini. Maleaki mendapatkan pesan bahwa Tuhan itu mengasihi orang-orang Israel. Walaupun Israel demikian tegar tengkuk ya, mungkin orang-orang sekarang bilang, walaupun Israel begitu seringkali dan mudahnya tidak setia, pengantin perempuan yang tidak setia, dan dia melakukan pencemaran ya, bikin korban persembahan tapi tercemar, nggak bersih gitu ya, walaupun dia kasih binatang-binatang yang mungkin cacat, nggak kelihatan cacat, cuma dikit gitu ya. Nah terus ada imam-imam nggak melakukan tugasnya dengan benar, hanya sekedar terlihat, yang kelihatan oleh orang-orang sekitar. Tapi ada hal-hal tugas-tugas imam yang boleh tahu tuh cuma diri sendiri. Ya, nah itu mungkin tidak dilakukan dengan benar. Allah juga komplain tentang kawin campur waktu itu. Orang-orang Israel waktu itu disuruh hanya menikah dengan orang-orang Israel aja, dan perceraian nggak boleh ya. Untuk saat ini kawin campur, Tuhan bilang yang saya boleh pelajarin, kalau memang sampai sekarang buat saya harus tetap ya. Misalnya kita agama Kristen, kita mengenal Tuhan, percaya Tuhan, tapi pasangan kita tidak percaya Tuhan, itu akan membawa apa ya namanya di dalam waktu-waktu perjalanan kehidupan pernikahan itu menjadi berat ya. Akan ada banyak di situ celah-celah iblis yang mengganggu antara saya dengan pasangan kita, itu sangat mengganggu. Makanya keluar aturan Tuhan itu komplain tentang kawin campur dan terutama perceraian, karena dari sejak awal Tuhan bilang ketika perempuan dan laki-laki dan perempuan itu menyatu, dia menjadi satu daging, dan apa yang disatukan oleh Tuhan nggak boleh diceraikan. Manusia kan punya Tuhan ya. Nah jadi ketika kita menikah itu otomatis itu memang campur tangannya Tuhan gitu loh. Makanya harus sama gitu, nggak bisa berbeda. Lalu persembahan persepuluhan yang menyenangkan hati Tuhan. Kitab Maleaki itu kitab terakhir, lalu maaf ya. Ya, kitab terakhir dan sebelahnya itu udah langsung Matius, masuk ke perjanjian baru. Kembali diingetin lagi tentang persembahan persepuluhan yang menyenangkan hati Tuhan. Perintah ini tetap diulang lagi, menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita harus melakukannya dengan ketulusan. Setiap orang yang memberikan persembahan persepuluhan ya pastinya harus seperti itu. Tapi kalau kita merasa ada berat hati atau ada keraguan, saya pikir jangan dikerjakan dulu ya, karena itu juga akan membuat kesia-siaan ya,
tidak membawa hasil menyenangkan hati Tuhan. Kan kita harus kasih Tuhan sesuatu yang wangi kan. Kita ngasih tapi sambil ngedorong mah nggak enak ya. Kita emang juga misalnya kita ingin memberi kepada orang tua kita, papa mama kita, tapi sambil ngedumel, oh kita aja nih yang ngasih, orang lain nggak ngasih gitu, anak-anak lain nggak ngasih, wah mendingan nggak usah kali ya. Itu sih yang saya rasain kalau saya sebagai orang tua ya, kalau saya menerima sesuatu dari anak-anak saya ataupun dari orang lain ya, ketika kita menerima sesuatu itu tidak dengan ketulusan ya, nggak enak ya, mendingan nggak usah gitu ya. Jadi kembali Nabi Malayaki mengingatkan tentang persepuluhan yang menyenangkan hati Tuhan. Kemudian keadaan pada waktu hari Tuhan tuh kayak apa, akhir zaman dikasih tahu lagi. Oh ya, jadi untuk yang persepuluhan itu, ketika kita orang anak-anaknya harus memberi persepuluhan, karena persepuluhan itu menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu baca deh ya teman-temannya, ke Malayaki cari. Kemudian bagi pelayan-pelayan gereja, bendahara, penata layan yang menerima persembahan itu harus juga melakukan memanaging mengatur sedemikian rupa menerima persembahan itu dan menggunakannya sesuai dengan keperluan bait Allah dengan benar, dengan kejujuran ya. Jadi memang itu udah otomatis Tuhan. Maka tadi dibilangkan ada nabi yang Tuhan kasih pesan untuk para imam nih yang tidak melakukannya tugas dengan baik. Mana ya? Tadi ada para imam. Kita akan lihat nabi mana ya. Nih ya, di Malayaki juga ternyata. Jadi orang-orang yang harus melakukan persepuluhan, memberikan persepuluhan yang menyenangkan hati Tuhan. Juga tentang Malayaki memberikan pesan Tuhan tentang imam-imam yang tidak melakukan tugasnya dengan benar. Nah, tadi yang saya sebutkan adalah nabi-nabi pada perjanjian lama. Dan nabi-nabi ini ada sebagian nabi Tuhan titipin pesan-pesannya bahwa Tuhan Yesus tuh mau datang, mau lahir nanti di perjanjian baru. Ini loh nanti di waktu Masehi. Jadi waktu dari masa penciptaan manusia jatuh dalam dosa, semua dihabisin lagi, muncul lagi mulai dari Nuh, awalnya kita ya, dari keturunan 3 keturunan itu Sem, Ham, dan Yafet. Lalu dari keturunan Sem kita muncul 12 suku dari Yakub ya. Nah, dari sana muncul Yehuda yang Tuhan mau pakai, tunggu Isai. Muncul di sini ada Nabi Samuel yang mengurapi raja pertama Saul. Kemudian ada Nabi Yesaya, Nabi Mika, Nabi Yeremia, Nabi Zakaria, Nabi Yeskiel. Ini yang saya temukan ya untuk Tuhan pakai untuk menyampaikan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama itu. Nah, untuk Nabi Samuel, Tuhan nggak ngomongin, saya nggak ketemu ya. Nabi Samuel ini dikasih firman untuk penglihatan akan ada Tuhan Yesus yang hadir, tapi dia dipakai Tuhan untuk mengurapi Raja Daud. Daud menjadi raja. Itu cikal bakal pertama awalnya. Walaupun sebelumnya dia pernah mengurapi Raja Saul yang gagal, tapi kemudian Tuhan suruh Nabi Samuel mengurapi Raja Daud. Raja Daud nenek moyangnya si Isai.
dari nanti Yusuf dan Maria melahirkan Yesus. Kemudian waktu itu Raja Daud pernah selama dalam Raja Daud melakukan tugasnya sebagai raja, Raja Daud itu Tuhan udah bilang di 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 14. Waktu itu ini udah lewat tuh peristiwa Daud dengan Bathsheba ya, udah lewat. Dan akhirnya anaknya mati, dan akhirnya Tuhan menunjuk Salomo untuk menggantinya. Dan waktu itu Nabi Nathan bilang kepada Raja Daud, apabila umurmu sudah genap, penuh full ya tugas-tugasnya sebagai raja, dan kau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian Allah akan membangkitkan anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Nah, secara fisik Raja Salomo memang mendirikan bait Allah, jadi kerajaan yang Israel yang berhasil ya, banyak bangsa-bangsa memuji. Tetapi pada perjanjian baru ada Tuhan Yesus yang muncul, dibilang anak kandungmu, keturunan-keturunannya akan mengokohkan kerajaannya, kerajaan Allah dari Daud. Dia yang mendirikan rumah bagi namaku. Tuhan Yesus mendirikan rumah bagi namaku. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ini ngomongin tentang Tuhan Yesus, bukan Raja Salomo. Nabi Nathan udah ngomong buat Raja Daud pada waktu itu. Mungkin Raja Daud nggak ngerti apa maksudnya ya, tapi ini omongan sangat lama untuk menjadi kenyataannya gitu. Dan Tuhan bilang, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Siapa lagi? Bapa Allah, Tuhan Yesus ya. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Nah, ini juga dibilang apabila ia melakukan kesalahan. Mungkin teman-teman bilang, Tuhan Yesus dihukum Allah. Bukan. Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi Tuhan Yesus menanggung semua dosa manusia. Kesalahan-kesalahan itu dihukum dengan rotan, dipakai orang. Dan untuk menghapuskan kesalahan itu menjadi satu aturan ya, untuk kembali menjadi tahir dan bersih harus ada korban darah. Nah, itu yang dikatakan Nabi Nathan untuk Raja Daud. Secara fisik tadi saya katakan tadi kan Allah sudah menunjuk orangnya yang membangun bait Allah. Kemudian kedua, Nabi Nathan, Allah juga yang mengingatkan, menegur. Nabi Nathan yang disuruh Tuhan menyuruh Nabi Nathan menegur Daud karena kesalahannya mengambil Bathsheba sebagai istri. Nah, kemudian ada Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini juga dititipin omongan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Di Yesaya 7 ayat 14 ayat 16, Nabi Yesaya lihat ini untuk nanti ini saya mau ngomongin tentang bagaimana Tuhan Yesus itu udah pakai orang-orangnya ya buat ngingetin ini nanti ya, gitu akan datang nih seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan nama dia Immanuel, Allah beserta kita ya, Yesus Kristus.
Terus di Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 dibilang lagi, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra ya telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Nah, namanya sebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini Tuhan udah kasih kisi-kisinya. Nah, Nabi Yesaya dikasih pesan seperti ini. Lalu di Yesaya 40 ayat 3 dan 5 ada suara yang berseru-seru. Ini ngomongin tentang siapa? Si Yohanes Pembaptis. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Persiapkanlah di padang gurun. Perjalanan yang sulit, yang gak enak. Tapi kita harus mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Lurusin di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Walaupun gak enak jalanannya, ada suara orang yang berseru-seru. Itu Yohanes Pembaptis. Terus di Yesaya 53 ayat 10-12, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Tuhan Allah meremukkan dia tadi untuk menanggung semua dosa manusia. Sakit memang, kita udah tahu bagaimana momen menjelang Tuhan Yesus dicambuk, sangat menderita sampai dengan di kayu salib ya. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Dan dia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Itu ceritain tentang Tuhan Yesus. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang, menjadi puas. Habakuk itu sebagai orang yang benar, membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Kejahatan mereka, orang-orang kita juga, saya juga dipikul oleh Tuhan Yesus. Kita udah jadi orang yang udah dibayar dibayar lunas gitu sama Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Nah, tentang Mika, ketika Tuhan Yesus akan lahir di Bethlehem, ini Mika 5 ayat 1 sampai 4a dibilang, tetapi engkau hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yahuda. Nah, mungkin waktu Nabi Mika ngomong ini juga nggak ngerti ya, ngomong aja ya. Tapi ini pesan yang mau disampaikan. Makanya kebetulan ya, misalnya ditulis seperti ini, jadi kita bisa tahu bahwa bayi yang lahir di Bethlehem itu bayi yang khusus. Orang-orang Majus datang, bukan bayi-bayi sembarangan, bukan bayi sembarangan yang lahir itu yang mau didatengin orang-orang Majus ya. Dibilang dia itu yang lahir itu adalah seorang yang akan memerintah Israel. Permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini konfirmasi untuk bahwa Tuhan Yesus sudah ada sebelum Abraham, sebelum Adam. Nah, sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang melahirkan itu telah melahirkan. Nah, waktu itu kan Maria sudah melahirkan bersama Yusuf. Saudara-saudaranya kembali Israel. Terus dia akan menyingkir ke Mesir ya. Terus siapa lagi? Maka ia akan bertindak dan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan Yesus, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tetap tinggal sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi dan dia menjadi damai sejahtera. Tuhan Yesus itu. Jadi Tuhan tuh begitu cintanya ya sama orang Israel, juga sama kita semua, orang-orang kita, saya, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya dikasihi, sangat dikasihi Tuhan. Dan
Ada bonus khusus ketika kita mengasihi dia. Percaya dalam firman-Nya. Dibedakan, ya. Oke. Nabi Yeremia juga dibilang tentang ada tunas yang adil bagi Daud akan datang. Ini mungkin waktu Nabi Yeremia ngomong ini tidak dimengerti bagaimana ya. Tapi ya sudah begitu. Dan tapi perkataan ini kita akan mengerti ketika masuk di perjanjian baru, Tuhan Yesus hadir. Dan sampai menunggu datangnya Tuhan Yesus ini nanti ada banyak orang-orang yang mungkin gak ketemu Tuhan Yesus. Mereka udah keburu mati. Tapi mereka adalah orang-orang yang nanti tidur di dalam kemurahan Tuhan dengan imannya. Jadi tadi dibilangkan Nabi Yeremia, Allah mengangkat Nabi Yeremia sebagai penguji umat, menguji tingkah laku. Ya, puji Tuhan. Lalu ada Nabi Zakaria. Dibilang di Zakaria 6 ayat 12-13, beginilah firman Tuhan semesta alam, inilah orang yang bernama Tunas. Tadi ada Tunas ya, Tunas dari Yehuda ya. Nah, Tunas adil bagi Daud. Terus ada lagi, apa lagi itu tadi Tunas Isai. Oke. Nah, ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan Yesus. Jadi waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, bangkit, bait Allah yang dibangun manusia itu terbelah dua. Dia yang akan mendirikan bait Allah, bait Tuhan Yesus. Dia yang mendapat keagungan dan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan pemufakatan tentang damai yang ada di antara mereka berdua, Bapa dan anaknya. Dan kita hanya bisa mengerti ini dengan pesan-pesan yang sulit dengan bantuan Roh Kudus. Ini seperti Zakaria 9 ayat 9 dan 10, ketika ada momen Tuhan Yesus naik keledai masuk Yerusalem. Ini ternyata juga udah disampaikan oleh Nabi Zakaria ya. Bersorak-sorak dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem, lihatlah rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut. Bukan maksudnya perempuan ya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Raja yang lembut, bukan raja yang benis, raja yang penuh kasih, tapi dia juga tegas ya. Mengendarai seekor keledai, beban yang mudah. Melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Udah dikejar-kejar Tuhan Yesus, mau dijahatin sama orang para imam Farisi dan segala macamnya, tapi belum waktunya, nggak akan bisa. Ini yang Nabi Zakaria lihat, bahwa Tuhan Yesus yang muda itu datang ke Yerusalem sebagai raja yang dieluk-elukan. Nah, ini tadi di Zakaria 12 ayat 10 ya. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, orang-orang baru mengerti, baru mulai tersingkapkan. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh pemohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Mereka yang akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Mereka akan memandang kepada Dia, para prajurit yang menikam Tuhan Yesus, meratapi Tuhan Yesus seperti meratapi anak tunggal,
Orang-orang yang bunuh Yesus, bunuh dia, salibkan dia itu, mereka akan meratapi, nangisi dengan pedih orang yang menangisi anak sulung. Sama seperti Yudas Iskariot yang merasa sangat menyesal ya telah menjual Yesus. Ini disampaikan oleh Nabi Zakaria. Cuman tidak sampai pesannya sama para prajurit, orang-orang yang meminta Yesus disalibkan. Juga tidak sampai pesan ini kepada Yudas Iskariot. Sangat sayang ya. Dan bagaimana dengan kita? Ini pesan-pesan tentang akhir zaman udah banyak banget di Alkitab kita baca. Dan itu udah makin sinyal-sinyalnya makin terlihat. Apakah kita akan tetap masih mencari meragukannya, masih mau mencari peneguhan demi peneguhan lain? Terserah kepada teman-teman dan Bapak Ibu. Ini adalah waktunya. Jangan sampai kita akan menyesal ya kalau seperti orang-orang ini. Nabi Zakaria sudah bilang di Zakaria 12 ayat 10. Orang-orang yang menikamnya, orang-orang akan meratapi seperti meratapi anak tunggal, pedih seperti meratapi anak sulung. Sangat menyesal karena terlalu berlaku bodoh, nggak percaya dengan apa yang Tuhan Yesus kasih. Tapi memang ya pesan-pesan yang ada dalam Alkitab itu sangat sulit untuk kita pahami. Dan ini saya bisa membuat ini karena udah ada perjanjian lama dan perjanjian barunya gitu kelihatan. Dan sekarang memang untuk akhir zaman memang kita belum lihat. Tapi saya percaya dengan sungguh. Dan ini yang akan meneguhkan saya untuk ayo mengajak teman-teman juga Bapak Ibu. Ayo jangan sampai kita ketinggalan. Jadi kesimpulannya untuk topik hari ini Yesus dan Nabi-Nabi. Pertama, Allah itu udah menetapkan perseteruan abadi, ketengkaran ya, antara permisahan keturunan ular sama keturunan perempuan. Ular, iblis tua, agak tua di Wahyu. Kedua, Allah udah menetapkan keturunan perempuan, manusia menginjak kepala ular. Itu kita harus bisa. Tuhan karena firman adalah Injil adalah kekuatan Allah, firman itu kekuatan Allah, firman itu adalah terang adalah hidup, dan kita dikasih kuasa untuk menginjak kepala ular, kebohongan ular, penyesatan yang semua penyesatan ya, kebodohan, kedegilan hati itu kita disuruh injak kepala ular. Dan si ular akan membalas kita dengan tumit yang retak. Kakinya sakit ya, selama kita lagi melakukan itu mungkin kaki kita sakit. Tapi Tuhan kasih kemampuan loh. Makanya kita harus berwaspada dalam banyak waktu kehidupan kita mengiringi Yesus. Mungkin kita nggak bisa seperti orang-orang di luar sana ya, yang mungkin tidak mengenal Yesus sepertinya enak sekali, tapi kita memang nggak bisa ngikutin mereka gitu ya, seperti mengalami tumit yang ketak gitu. Kemudian ketiga, Allah itu mengirim utusan-utusannya. Ada nabi, para hakim, para raja, ada Musa, ada Yosua, pada sampai Yesus yang udah datang sebagai anak Allah, udah menebus kita. Ada murid-murid, ada gereja. Nah ini kita ini semua sampai kita sekarang, saya, teman-teman, Bapak Ibu kasihan Tuhan, kita itu keturunan perempuan yang harus melakukan tugasnya, menginjak kepala ular. Keempat, fungsi utusan-utusan itu berbeda-beda. Jadi jangan khawatir kalau Bapak Ibu merasa, atau saya juga dulu merasa khawatir
saya akan bisa apa ya, Tuhan bisa bikin apa nih. Tapi eh, Tuhan yang menetapkan fungsi utusan itu berbeda-beda, ya, berdasarkan apa orangnya, ya, eh, masa kehidupan yang sedang dihadapi, persoalan kehidupan, eh, keterbatasan kemampuan dan lain sebagainya. Pokoknya Tuhan itu sangat luar biasa. Jangan khawatir. Tugas kita memberikan diri untuk Tuhan pakai sebebas-bebasnya. Kita sampai kepada akhir. Jumat depan kita akan oh ini salah ya, tanggal 8. Kita akan masuk ke topik Yesus dan Hakim-Hakim. Kita akan berdoa. Bapa yang maha baik, Tuhan Yesus, Roh Kudus, saya selesai menyampaikan kebenaran firman, pembelajaran materi ini, kiranya Roh Kudus yang menolong kami masing-masing ketika kami mendengar dan ketika kami melakukannya. Tuhan Yesus menolong kami untuk kami boleh mengerti firman Tuhan, makin yakin, makin cinta firman. Biarlah apa yang menjadi hikmat dari Tuhan, yang lebar, yang panjang, yang dalam, dan yang sangat tidak terbatas itu, boleh kami terima seperti doa Rasul Paulus kepada jemaat-jemaatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sampai jumpa Jumat depan tanggal 8 Agustus. Tuhan Yesus memberkati.